apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat ketika mendengar suara itu, Feng Xinchang tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat dan detak jantungnya bertambah cepat. Sial, mungkinkah dia telah melewati lautan pasir bintang? Dan dia dapat dengan jelas merasakan aura saya. Tampaknya sekarang orang ini telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Yang lebih penting, rasa krisis kematian begitu kuat saat ini. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Merasakan tekanan yang datang dari suara itu, Feng Xinchang tidak berani melangkah lebih jauh. Jadi Feng Xinchang harus berbalik. Dengan keringat dingin keluar dari dahinya, kali ini dia benar-benar takut. Karena ada Xiao Yan di depannya dan lautan pasir bintang di belakangnya. Jadi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Maaf, karena saya telah menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap Anda dapat mengampuni hidup saya. Saya hanya meminta Anda untuk tidak membunuh saya. Bahkan, saya bersedia menjadi budak atau pelayan Anda. Jelas, seperti kata pepatah, pria sejati dapat membungkuk dan merenggang. Jadi Feng Xinchang berlutut di udara dengan ketakutan di wajahnya. Namun menurut Xiao Yan, ini bukanlah ketakutan Feng Xinchang yang sebenarnya. Itu hanyalah cara baginya untuk bertahan hidup. Kemarilah, teriak Xiao Yan. Dan Feng Xinchang segera mendatangi Xiao Yan dengan kecepatan penuh. Anda dari dunia mana? Melihat Feng Xinchang yang begitu pemalu hingga seluruh tubuhnya gemetar, Xiao Yan sedikit mengernyit dan sekarang dia bisa membungkuk dan merenggang dalam keadaan ini. Feng Xinchang adalah orang yang langka. Saat menghadapi makhluk yang lebih kuat darinya, dia bisa rendah hati. Tetapi saat dia lebih lemah darinya, dia bisa menjadi pemimpin. Adapun beberapa orang yang mengikuti Feng Xinchang sampai ke sini, mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat mencurigakan saat melihatnya berlutut. Tuan, saya berasal dari alam Dewa Sembilan Surga. Feng Xinchang mengepakkan tangannya dengan hormat dan berkata. Xiao Yan merutkan kening dan kekuatan jiwa dari alam kekosongan langsung menyelimutinya. Dibandingkan dengan tekanan, kekuatan jiwa itu lebih menakutkan, seolah-olah dapat melihat pikiran orang dalam sekejap. Sekarang, Xiao Yan tidak ingin membuang-buang kata. Saat dia merasakan kekuatan jiwa menutupinya, wajah Feng Xinchang berubah drastis. Tuan, apa yang saya katakan tidak salah. Begitu kekuatan jiwa Xiao Yan mencari keingatannya, maka jiwanya mungkin akan rusak parah, dan Feng Xinchang secara alami sangat takut. Saya tidak akan membunuh Anda, tetapi Anda harus melepaskan pikiran Anda dan menjadi avatar saya. Xiao Yan berkata dengan serius. Bagaimanapun sekarang kekuatan jiwa Xiao Yan telah menembus alam jiwa kekosongan. Jadi tidak ada tekanan untuk memiliki banyak avatar. Jadi tidak apa-apa untuk memiliki lebih banyak avatar. Sekarang, Xiao Yan ingin menjadikan Feng Xinchang menjadi avatar seperti Kui Jun. Dan jiwa Xiao Yan menempati sebagian tubuhnya, tetapi tidak mengendalikan tubuhnya. Tuan, apa bedanya ini dengan membunuh saya? Bisakah Anda memberi saya kesempatan? Sambil berbicara, wajah Feng Xinchang penuh dengan kepahitan. Saya tidak akan mengendalikan tubuh Anda, kata Xiao Yan tanpa menjelaskan secara rinci. Alih-alih mendapatkan informasi dari Hua Chan, jika ada mata di alam Dewa Sembilan Surga, bukankah informasi yang diperoleh akan lebih nyata? Tanpa menunggu persetujuan Feng Xinchang, kekuatan merebut tubuh Xiao Yan telah menyelimutinya. Sehingga kekuatan merebut tubuh yang kuat ini membuat mata Feng Xinchang bergetar. Dan matanya berubah dalam sekejap. Namun, meskipun Xiao Yan menempati tubuhnya, tetapi langsung membenamkan jiwanya ke dalam tubuhnya, yang membuat nafas Feng Xinchang menjadi cepat. Seolah-olah dia sepertinya telah mengalami hidup dan mati dalam sekejap, lalu menarik diri dari ambang kematian, sehingga dia dipenuhi berkeringat di sekujur tubuhnya. Melihat niat membunuh di mata Xiao Yan, Feng Xinchang merasa sangat menyesal.
Setelah ia datang ke Senshi, ia telah membuat rencana yang matang. Namun ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan memprovokasi Xiaoyan. Dan akhirnya ia mengejarnya dan jatuh ke dalam situasi saat ini. Jadi dia hanya bisa mendesak dalam hati bahwa dia telah memperhitungkan segalanya. Dia masih salah perhitungan. Dia tidak boleh tinggal lebih lama lagi setelah meninggalkan tempat ini dan harus segera kembali ke alam Dewa 9 surga. Kalau tidak, Xiaoyan konsekuensinya mungkin akan menjadi bencana. Faktanya, tanpa peringatan Xiaoyan, Fan Xinjiang tidak berani tinggal di dunia sensi ini, meskipun hanya sejenak. Tidak mudah untuk menyelamatkan hidupnya. Jika jiwa yang saya tinggalkan di tubuh Anda terhapus setelah Anda kembali ke alam Dewa 9 surga, jiwa Anda juga akan hilang saat terhapus. Xiaoyan segera memperingatkan, karena sebagai pria secerdas Fan Xinjiang, dia pasti akan menemukan cara untuk menghapus jejak jiwa Xiaoyan di tubuhnya. Setelah kembali ke alam Dewa 9 surga, tetapi jiwa Xiaoyan yang menempati tubuhnya dapat memaksanya keluar dari tubuh ini kapan saja. Jadi dia tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan Fan Xinjiang. Tetapi Xiaoyan juga perlu menakut-nakutinya dengan kata-kata. Oke, jawab Fan Xinjiang sambil tersenyum pahit. Sekarang Anda boleh pergi. Xiaoyan menatap Fan Xinjiang yang berdiri, tetapi yang tidak diketahuinya adalah Xiaoyan bisa merasakan metalitasnya saat ini. Dan Fan Xinjiang sama sekali tidak takut. Dia hanya berpura-pura sekarang. Pria ini sangat licik, termasuk jiwa yang Xiaoyan tinggalkan di tubuh saya. Fan Xinjiang sepertinya sudah memikirkan jawabannya. Jadi Fan Xinjiang sengaja menunggu Xiaoyan berbicara terlebih dahulu. Lalu dia berdiri dan mengepalkan tinjunya, bersiap untuk pergi. Namun Xiaoyan tidak menghentikannya. Melihat penampilan Fan Xinjiang yang sedikit malu menuju lautan pasir baru dan pergi dari sini tanpa henti, dan yang lain melihat ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi mereka tidak bertindak gegabah. Tapi Xiaoyan tidak tertarik pada mereka. Setelah jiwa gua kekosongan diambil olehnya, tidak ada keberuntungan khusus di sini. Kita harus pergi. Pada saat ini Xiaoyan berdiri di kehampaan. Tingkat ketiga dari alam 9 sumber asal, semua orang di tim tak kenal takut menatap Xiaoyan, merasakan tekanan yang kuat. Bahkan Xiao Yueli mencibirkan mulut kecilnya seolah-olah dia tidak senang. Yueli, ada apa dengan Anda? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Kecepatan kultivasi ayah terlalu cepat. Jelas saya lebih kuat dari ayah sebelumnya, tetapi sekarang saya hampir dilampaui. Kali ini saya tidak akan pergi bersama Anda karena saya harus bergegas berlatih. Jelas Xiao Yueli tahu. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Dan dengan kecepatan kultivasi Xiaoyan, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mengejar ketinggalan sepenuhnya. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum dan mencubit wajah Xiao Yueli. Melihat penampilannya yang imut, alasan mengapa dia berlatih begitu keras adalah karena dia tidak ingin Xiao Yueli mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Baiklah. Pergilah berlatih keras, kalau tidak ayah akan meninggalkan Anda. Xiaoyan masih dalam keadaan panik setelah situasi putus asa ini. Masih ada beberapa kecelakaan, kalau tidak, dia seharusnya sudah mati. Meskipun tangan hitam yang layu itu tidak menunjukkan belas kasihan, itu memaksa kemarahan Xiaoyan pada akhirnya sebelum diselesaikan. Tuan Muda Xiao, apakah kita akan kembali dengan cara yang sama? Dan Erming bertanya. Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan dia melambaikan tangannya. Kemudian kekuatan jiwa melonjak keluar. Kemudian jiwa ungu di dalam tubuh menyatu dengan jiwa aslinya. Saat pikiran Xiaoyan bergerak, kekuatan jiwa mengalir ke dalamnya. Bagaimanapun kemampuan adalah bergerak cepat di dalam kehampaan. Kecepatannya melebihi kekuatan kendaraan terbang. Xiaoyan juga mencoba bergerak untuk pertama kalinya melalui jiwa gua kekosongan. Tetapi itu bukan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia harus membawa Gu Shenhou bersamanya. Saat jiwanya masuki jiwa gua kekosongan, seolah-olah dia berada di atas. Dan Xiaoyan sedang melihat ke bawah ke lautan kehampaan saat ini.
Di lautan kehampaan, titik-titik yang tak terhitung jumlahnya muncul. Selama Soyeon punya pikiran, dia bisa langsung muncul di titik itu. Tapi Soyeon menemukan bintang tempat di mana avatar Yuan-san berada. Kekuatan jiwanya melonjak keluar dan jiwa gua kekosongan tiba-tiba membesar dan berubah menjadi lubang hitam. Ayo pergi! Semua orang memasuki kapal dewa kuno. Kemudian mereka bergegas ke lubang hitam. Tanpa suara apapun, kapal dewa kuno yang besar ditelan oleh lubang hitam dan menghilang ke dalam kehampaan. Meninggalkan kehampaan yang kosong ini. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.